terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di Sapaan Saat Teduh Klasis Jakarta Kalimantan di pagi hari ini. Sebelum kita memulakan renungan kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah Tuhan bangunkan di pagi hari ini dan akan kembali beraktivitas. Namun sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami mohon tuntunan tangan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima di Sapaan Saat Teduh ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yosua 24 ayat yang ke-15 akan kami bacakan bagi kita. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Cuma dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua 24 ayat 15 ini menekankan pentingnya ada sebuah keputusan iman yang sadar dan yang tegas untuk memilih menyembah Tuhan yang benar. Kita melihat bahwa di sekitar bangsa Israel ada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan saat Yosua menyampaikan pidato terakhirnya ini, Yosua menempatkan bangsa Israel pada sebuah pilihan. Namun ketika pilihan itu dilempar, Yosua sudah menyampaikan pilihannya. Dia mengatakan bahwa aku dan seluruh keluargaku menyembah Tuhan yang benar. Banyak ilah-ilah lain, tapi hanya Tuhan Allah Abraham, Ishak, yang Yakublah yang dipilih oleh Yosua untuk disembah. Cuma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keputusan untuk menyembah Tuhan ini merupakan keputusan pribadi, personal. Janganlah kiranya kita menjadi pengikut Kristus karena warisan, karena keturunan. Ini haruslah menjadi pilihan kita pribadi. Dan ada kata hari ini, itu menunjukkan Yosua menekankan bahwa ini hal yang prioritas, yang penting dan harus segera kita tentukan dalam hidup kita. Jangan menunggu esok, jangan menunggu ketika hidup ekonomi kita stabil, jangan menunggu ketika tubuh kita sehat. Jangan menunggu saat kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tapi sekarang ini, saat ini juga, pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Cuma Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ada pernyataan Joshua yang terkenal ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini juga menunjukkan komitmen pribadinya yang teguh dan menjadi teladan dalam keluarganya. Dia mengambil keputusan, dia berbicara atas nama keluarga besarnya, menunjukkan bagaimana dia punya wibawa kepemimpinan rohani bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarga. Ada konsekuensi dari memilih Tuhan yang benar, ya, menyembah Tuhan yang benar. Ada konsekuensinya. Ya, Joshua mengingatkan bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang cemburu, Allah yang kudus, ya, yang tidak akan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya ketika mereka bangsa Israel meninggalkannya. Nah, sebenarnya setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Semua keputusan ada konsekuensinya. Dan terutama ketika kita memutuskan untuk memilih menyembah Tuhan yang benar, maka konsekuensi pertama yang harus kita terima yaitu kesetiaan. Kita harus memberi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Walaupun di dalam bagian Alkitab yang lain diingatkan kepada kita bahwa ada juga konsekuensi ketika kita memilih untuk memikul salib. Ya, ada konsekuensi untuk ketika kita memikul salib, yaitu Lukas 9 ayat 23 mengatakan, mengikut Yesus berarti menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan tidak mengikuti keinginan daging. Ada tantangan, ada pengorbanan. Selain kesetiaan yang membawa berkat, juga ada tantangan dan pengorbanan. Mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Itu juga merupakan konsekuensi yang harus kita alami ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus ataupun mengikut Tuhan yang benar. Tapi kekristenan perlu kita pahami bukanlah agama paruh waktu, bukanlah agama yang mengajarkan jemaatnya hari Minggu saja melakukan kebenaran, sisa harinya itu bisa melakukan apa saja, tidak. Tapi kekristenan, pengikut Kristus adalah agama yang mengajarkan kita untuk setiap saat, setiap waktu memberi diri, berkomitmen penuh, memakaikan waktu kita, talenta kita, harta kita, dan seluruh aspek kehidupan kita, berkomitmen kita untuk dipakai semuanya itu demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah pertukaran yang besar. Itu berarti kita menyerahkan hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus yang kekal. Saat ini kita mau supaya kita semua berkomitmen seperti Joshua berkomitmen bahwa saya dan seluruh keluarga saya hanya Tuhan saja yang saya sembah. Itu komitmen kita di pagi hari ini. Amin. Kita satukan hati kita. Kita akan menutup renungan ini dengan mendoakan BPMK dan seluruh unit-unit pelayanannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Saat ini Bapa, kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami mohon kiranya di satu hari ini juga Tuhan sertai kami, Tuhan jaga lindungi kami dalam segala aktivitas kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Kami juga mau mendoakan Bapa untuk BPMK kami, BPMK GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kau berkati agar seluruhnya betul-betul
adalah anak-anak Tuhan yang mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, merangkul seluruh runggun-runggun untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah klasis kami. Kami juga menyerahkan seluruhnya keluarga, agar seluruh keluarga BPMK kami bisa mendukung seluruh pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh BPMK kami, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Tuhan sertai, jaga, lindungi, berikan kesehatan, keselamatan, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin klasis Jakarta Kalimantan, betul-betul mengandalkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga dengan seluruh unit-unit pelayanan yang ikut bersama-sama menopang dan menunjang pelayanan-pelayanan dikerjakan oleh BPMK. Tuhan berkati agar tetap satu hati, satu pikiran, melakukan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seluruhnya pelayanan yang telah diaturkan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, kami menyerahkan agar kiranya dalam periode pelayanan BPMK dan seluruh unit-unitnya, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan. Ini kami seluruhnya anak-anak-Mu Bapa yang bersama-sama bersekutu di saat teduh ini. Tuhan urapi kami dan kiranya Tuhan berkati tetap kami dan seluruh keluarga kami dengan kesehatan dan damai sejahtera. Dengar doa dan permohonan kami Tuhan. Kami datang dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.